Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kita bertemu lagi di Bible Study program dari CK7. Hari ini kita akan belajar sesuatu juga yang luar biasa saudara. Nah, mari kita bersemangat, mari kita nantikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Apa Kau baik? Kau sungguh sangat baik Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Gemburkanlah hati kami untuk terima firman daripadamu ya Tuhan. Bawa kami ke dalam pujian, penyembahan, untuk fokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada basyi kita bayar. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu atas kami, Yesus. Tolong kami Tuhan. Ya Radaba ya Radaba. Haleluya. Haleluya. Ya Radaba ya Radaba. Kau yang memegang hidup kami. Ku tidak takut, Ku tidak takut ya Tuhan, sebab Kau besertaku. kami tidak bentak. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, yang berikan kemenangan daripadamu Tuhan. Ya rada basyi kita bayar Allah, ya rada bayar rada basyi. Oh, thank you Lord. Bapa, berikan kami kemenangan, pertolongan yang datangnya daripadamu. Sebagaimana terus kami ikuti Bible Study, di mana Kau selalu memberikan kemenangan kepada umat Israel. Begitu kami akan belajar tentang kemenangan pada pasal ini. But we want to pray in advance. Apabila ada dari kami yang mengalami pergumulan, challenges, ada dari kami yang harus menghadapi battle, cobaan, proses yang sekarang sedang berjalan. Kami berdoa dan kami declare akan ada kemenangan daripadamu ya Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan kata-kata hikmat yang baru, penuh dengan kebenaran. Berkati yang mendengar supaya bisa mengerti dan juga mendapatkan rema pengertian daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, sekali lagi yuk kita siapin Alkitab saudara. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-14 dengan perikop kepahlawanan Yonatan, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa sekarang adalah keadaan di mana Saul sudah diangkat menjadi raja, saudara. Dipilih sendiri sama orang Israel
diurapi sama Samuel. Saudara harus tahu dulu konteksnya bahwa Samuel punya harapan yang besar kepada Saul. Samuel sangat mengasihi Saul. Nanti kita akan lihat bahwa Samuel tuh sangat mengasihi Saul. Padahal kalau kita baca tentang Saul, kita pasti jengkel ya sama Saul. Kelakuannya ada-ada aja, saudara. Nah, Saul punya anak namanya Yonatan yang menjadi sahabat sejatinya Daud. Dan saya percaya bahwa setiap orang harus punya sahabat, seseorang yang di sampingnya yang bisa encourage. Karena nanti kita akan melihat juga bahwa Daud bisa berjalan sejauh itu juga karena Yonatan. Jadi kepahlawan Yonatan bukanlah kepahlawanan yang sembarangan, saudara. Tapi Yonatan is a very great man of God. Kita akan melihat. Gak perlu tampil di depan layar seperti Daud. Gak perlu tampil di depan layar seperti Saul. Tapi kita tahu di cerita Samuel. Kalau buat saya pribadi, saya ngefans, saya suka sama Yonatan, saudara. Gak begitu banyak diceritakan tentang dia. Tapi saya percaya orang yang zaman hidup, apalagi mungkin tentara-tentara yang ada di bawah Yonatan, pasti setia bukan main karena orang ini luar biasa sekali. Ya, gak perlu ada di depan layar, di belakang layar. Tuhan melihat kepahlawanan kita juga. Mari kita baca. Kita mulai dari pasal 1, saudara. Pada satu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Jadi ada pasukan Filistin di seberang sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepadanya. Jadi dia mau nyamperin Filistin, dia gak kasih tahu siapa-siapa. Bukan di seberang kayak di seberang jalan ya, saudara ya. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Duduk di bawah pohon delima sangat bagus sekali image-nya, karena pohon delima menggambarkan victory. Seorang raja duduk di situ, tapi yang saya heran ngapain dia duduk di situ. Yonatan aja merasakan satu urgensi di mana dia harus melawan orang Filistin. Rohnya bergerak, saudara, bahwa ada sesuatu yang harus dikalahkan. Di sini sangat unik cerita dari awalnya. Karena kalau kita baca pasal-pasal yang sebelumnya, Tuhan selalu suruh A, suruh B, suruh C. Semua ada tindakan-tindakan dari Tuhan. Tapi di sini sama sekali Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan bekerja lewat inside out. Karena kelihatan banget, yang satu aktif, yang satu pasif, cuma duduk-duduk doang. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira ada 600 orang banyaknya. Jadi 600 itu nggak ngapa-ngapain, saudara. Ya. Ayat 3, Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Jadi ada imamnya, kita perhatikan. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Ayat 4, di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Jadi ada narrow path, ada jalanan yang menghubungkan antara satu titik dan satu titik, saudara. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan, ya ayat 6 sangat menarik. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat ini. Yuk kita pergi ke barisan garrison mereka, ke barisan pengawal depannya Filistin. Jadi bukan inti yang banyak sekali, saudara, tapi di barisan awal yang mungkin hanya akan ketemu puluhan penjaga garrison. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, katanya. Saya ulang lagi ya, saudara ya. Mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, saudara, ini sangat mirip dengan strategi perang yang waktu itu terjadi zaman dahulu sekali antara Sparta melawan Persia, saudara, di mana pasukan Persia itu dipancing untuk berperang melawan 300 orang Sparta itu, namanya The Battle of Thermopylae. Itu kejadian beneran, saudara, di mana ada narrow path, di mana karena narrow kan jadi nggak bisa dikepung, jadi mereka bisa kalahin satu-satu.
Nah, di sini sebenarnya Yonatan juga melihat hal yang sama, strategi yang sama juga, saudara. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Wah, jangan-jangan saya berspekulasi. Enggak, saudara. Karena ada sejarahnya bahwa di British, waktu British melawan Turki, ada seorang jenderal namanya Jenderal British, namanya Allenby. Dia seorang yang kenal Tuhan. Dia orang Kristen, saudara. Dan exactly pasukan British dan Turki itu posisinya sama seperti Yonatan dengan Filistin. Si Turkinya berkemah di Mikmas tadi. Dan exactly mereka lihat ada narrow path ini dan digunakan itu caranya, strateginya. Dan waktu malam-malam sebelum berperang besokannya, jenderal ini menyuruh seluruh pasukannya baca Bible untuk mengetahui daerah geografis di sini, karena pernah terjadi kemenangan di sini. Dan pada saat menutupi speech-nya malam itu, Jenderal Allenby membacakan exactly 1 Samuel 14 ayat ini, saudara. This is a very historical story, a very historical dan demographical important, bahwa ada kemenangan dan strategi yang Tuhan simpan di sini sebagai rahasia orang-orangnya. Ya. Jadi Yonatan nggak cuman maju dengan nekat, tidak. Kita kan lihat di sini ya. Mungkin kalau Tuhan tolong, kalau enggak ya mati. Itu kan namanya nekat, tapi enggak. Dia punya perhitungan. Ya. Makanya firman Tuhan bilang menghitung dulu kamu bisa menyelesaikan ini itu apa enggak. Tapi dia punya perhitungan. Tapi dia maju karena dia terdorong. Ya, dia mengambil resiko. Iman selalu ada resikonya, saudara. Dia ambil itu dan dipercaya. Kalau Tuhan memang sudah membuat perkara dengan bangsa Filistin, ya saya mau ikut di dalam pekerjaannya. Saya mau involve, saya mau dipakai. Saya maju dulu, saya aktif dulu, saya angkat tangan dulu. Bahkan saya pergi dulu sendiri. Itu Yonatan. Beda banget sama bapaknya yang cuma nunggu di pohon. Ya, kita nggak tahu bapaknya itu si Saul itu ngelihat apa atau nungguin apa, saudara. Tapi saya tahu bahwa Yonatan aktif maju terlebih dahulu. Pesan buat kita semua, saudara. Melihat pekerjaan Tuhan, melihat gerejanya, melihat jiwa-jiwa di tempat saudara, di kantor, di lingkungan rumah, dimanapun. Tergerakkah kita untuk maju dan bilang, ya Tuhan saya mau untuk menolong. Ya Tuhan saya mau untuk menjadi berkat. Ya Tuhan saya mau untuk memberikan bantuan. Ya, this is the spirit of Jonathan. Kita harus belajar itu, saudara. Nah, ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Kebetulan juga dia dapat pembawa senjata yang sepakat sama dia, saudara. Enggak kebetulan pembawa senjatanya sepakat. Pasti pembawa senjatanya sudah tahu bagaimana Jonathan selama ini bekerja, sudah tahu bagaimana Jonathan hidup. Makanya juga mau mengikuti dengan sepenuh hati. Sebuah teladan daripada Jonathan. Ayat 8, kata Yonatan, perhatikanlah kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya. Jadi tandanya kalau si orang Filistin itu manggil, ayo ke sini kita habisin. Itu tandanya Tuhan bakal hancurin orang Filistin. Tapi kalau tandanya adalah orang Filistin yang mau nyamperin, ya mungkin di situ Yonatan udah pikir dia mungkin akan diam, standing ground, defense, atau dia mungkin akan balik lagi melarikan diri. Kita nggak tahu, ya, karena nggak diceritakan secara detail. Nah, ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Kelihatan seperti lubang, tapi itu sebenarnya narrow path. Mungkin kelihatan seperti gua, saudara. Jadi memang ada narrow path yang menuju ke garrison
depannya Filistin. Ya. Keluar lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Nah ini ya, artinya Yonatan yakin. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Mereka berdua, saudara. By the way, satu aja Tuhan bisa pakai untuk menghancurkan bangsa Filistin, ya, musuh. Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Oh ternyata cuma 20 yang dikalahin. 20 mungkin saya juga bisa ya, kalau zaman sekarang asal jago berantem mungkin 20 juga bisa ngalahin, saudara. Betul? Tapi 20 ini adalah tanda iman. 20 ini adalah tanda bicara hatinya Yonatan bahwa Tuhan pakai saya untuk melakukan pekerjaan besar. Berkati kami bangsa Israel dan berikanlah kami kemenangan dan mujizat. Itu yang pentingnya tuh itu, bukan 20 orangnya. Tapi ada yang ujung tombak yang maju dengan iman dan kegagah perkasaan, saudara. Saya harap semua leader di sini yang mendengarkan boleh ngerti makna daripada ujung tombak ini, saudara. Ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan. Karena padahal cuma 20. Buat apa ada kegentaran? Betul gak? Cuma 20. Tapi lalu timbul kegentaran di perkemahan, di padang. Di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran bagi Allah. Bumi gemetar, saudara. Artinya apa? Kuasa Tuhan. Say yes. Karena keberanian 2 orang atau 1 orang Yonatan. Walaupun cuma 20, tapi bumi gemetar. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea, Benjamin melihat, Saul sekarang baru lihat. Dan sesungguhnya orang-orang ramai sebagai ombak berjalan ke sana, jadi kelihatan panik. Baru Saul bilang, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihat siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawa baju efod itu kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam, udahlah gitu ya. Jadi Saul lihat terjadi kekacauan, dia tahu bangsa Filistin ada yang menyerang. Siapa? Oh ternyata Yonatan. Bukannya cepat-cepat bantu anaknya atau cepat-cepat mengambil momentum peperangan. Mungkin tindakannya juga benar, dia panggil imam baju efod, mungkin dia mau minta imamnya itu ada Urim sama Tumim, tunjukkan yang hitam apa yang putih, yang mana yang yes, yang mana yang no, untuk sekarang serang Filistin apa enggak. Tapi dia nggak sabar waktu makin panik, dia bilang udahlah nggak usah. Kelihatan saudara Saul seperti orang yang bingung dan gak bisa mengambil keputusan dengan benar. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, akhirnya nyamperin juga saudara. Tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Perang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang bernama Saul dan Jonatan. Nah ayat 21 ini tuh artinya ada orang-orang Israel yang memang sudah berkhianat, udah tinggal sama orang Filistin, mungkin menjadi budak atau apa. Tapi karena ada Yonatan saudara, mereka berbalik kepercayaan lagi kepada bangsa Israel dan ikut Saul dan Yonatan untuk melawan orang Filistin. Ayat 22. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Saudara lihat, dengan keberanian, inisiatif, iman yang berani mengambil resiko satu orang Yonatan, seluruh rakyat bahkan sampai suku-suku lain pun ikut terinspirasi. Ya, ayat 23, demikianlah Tuhan
menyelamatkan orang Israel pada hari itu, pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Nah, lanjut. Yonatan dibebaskan dari kutuk. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul, jadi masih terus berlanjut peperangannya, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Ya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Kutuk ini kalau bahasa Inggrisnya lebih ke arah sumpah atau oath. Jadi dia bilang bahwa gak semua harus puasa, gak boleh ada yang makan sampai aku balas dendam sama orang-orang Filistin. Bukankah perkara orang Filistin adalah perkaranya Tuhan? Tapi Saul udah main pakai katanya, ini dendamku, ini peperanganku. Artinya kemenangan juga harusnya punya aku. Karena ini buatku semua, kalian aku perintahkan. Tidak ada yang boleh makan. Saudara, sampai sini saya mau ketawa, saudara. Raja mana yang tidak mengizinkan makan tentaranya yang mau pergi berperang? Saudara. Saya tidak habis pikir apa yang dipikirkan Saul di sini. Apakah dia mau tunjukkan kekuasaan dia bahwa kalian gak makan aja karena ada saya jadinya menang atau kayak gimana? Kita gak tahu motifnya, saudara. Tapi yang kita tahu adalah itu adalah perintah yang bodoh, betul? Ya, karena dia punya ambisi. Itu dendam saya. Ini peperangan saya. Itu Saul, saudara. Kita harus perhatikan baik-baik. Ayat 25. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah di sana ada madu yang meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya ke tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah tadi. Perintahnya si Saul. Nah, perhatikan lagi, saudara, gak ada yang suruh dia untuk mengucapkan peraturan itu. Samuel enggak, nabi manapun enggak, tadi imam juga enggak, Tuhan juga enggak. Ini Saul sendiri. Karena dia raja, ya. Bukan Tuhan yang raja. Ayat 27. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedokkan mulutnya ke tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Jadi seger lagi karena memang sudah low blood sugar. Kalau makan sugar pasti akan dapat energi instan, saudara. Itu yang dibutuhkan rakyat juga. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan sungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya, bagaimana segernya aku. Kita butuh ini, kata Yonatan, setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya, tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Ya. Nah, ayat 31. Dan pada hari itu mereka memukul kepala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Mikmas sampai ke Ayalon, saya ada catatan di sini. Kurang lebih pengejaran itu dari dua daerah itu 30 km. Bayangin, saudara, 30 km. Berapa lama itu dan gak dikasih makan, gak diizinkan untuk makan. Saudara bisa tebak sendiri. Ayat 32. Filistin dan dari Mikmas sampai Ayalon, rakyat sudah sangat letih lesu. Ayat 32. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu aja di atas tanah. Dan memakannya dengan darah. Saking udah letih lesu, kelaparan, sampai disambar aja ada darah-darahnya juga. Padahal nggak boleh menurut peraturan Levitikus, ya. Imamat bahwa memakan darah itu nggak boleh, sesuatu yang dilarang Tuhan, karena Tuhan bilang ada life in the flesh, ya, in the blood. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, lihat rakyat berdosa kepada Tuhan dengan memakannya dengan darah. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Saudara, Saul adalah tipe leader yang intimidate orang. Yang salah dia, tapi dari mulutnya bilang, kamu yang berkhianat, kamu yang salah. Dia nggak sadar bahwa semuanya karena dia larang-larang makan.
Ini Saul, saudara. Ya, instead dia tahu kesalahannya dan dia ubah cepat. Tapi dia malah nyalain orang-orang. Buat Saul dia nggak pernah salah. Saudara, maaf saya berkata keras. Apabila kita seorang pemimpin, apakah kita pemimpin yang seperti itu? Saya nggak pernah salah. Tuhan nggak ngomong apa-apa di sini. Betul? Karena anak juga begitu. Tuhan nggak bilang apa-apa sama kita. Tapi bukan berarti kita tidak akan menuai apa yang kita tabur. Ya. Ayat 34. Kita lanjutin dulu, saudara. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya padaku, sembelilah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Ya, peraturan Leviticus point of view. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan, inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah dahulu tampil menghadap Allah di sini. Kita tanya dulu yuk, kata imam. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Nah, saudara perhatikan. Sudah mulai ada turning point di mana Tuhan lagi tidak mau menjawab Saul lagi. Ya, Tuhan tidak perlu lagi menjawab Saul. Karena dari yang tadi saya ceritakan, saudara sudah tahu sendiri. Ini ambisinya Saul sendiri, ini kesalahannya dia sendiri, dia nggak ngaku salah. Ini main-mainannya dia sendiri semuanya. Ayat 38, lalu kata Saul, datanglah kemari kawanmu segala pemuka, berusahalah mengetahui apa sebab dosa yang terjadi pada hari ini. Nah, diambil kesimpulan lagi, Tuhan nggak ngomong pasti ada yang berdosa nih. Padahal dirinya sendiri ya, kalau saya bilang yang menyebabkan bangsa Israel itu berdosa. Gara-gara dia. Ayat 39, sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekali-sekali itu disebabkan Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Dia sangka Yonatan. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu, Yonatan berdiri di sebelah yang satu. Lalu jawabnya rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkan Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasakan sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersiap untuk mati. Ya, tapi Yonatan itu tidak mendengar, saudara, perintah itu. Ya, jadi Yonatan ini sendiri mau dibunuh sama Saul, saudara. Ayat 44, kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, sungguh Yonatan engkau harus mati. Demi pride-nya dia. Demi rulingnya dia. Bahkan dia sendiri gak segan-segan untuk membunuh Yonatan. Itu Saul, saudara. Prideful-nya bukan main. Ayat 45, tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel, jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala tak akan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukan hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Jadi rakyatlah yang membela Yonatan. 46, maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Nah, kita lanjut dulu saudara sampai habis. Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin, dan kemanapun ia pergi selalu mendapat kemenangan.
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentara bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama Saul dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar untuk menutup pasal ini saudara? Ya, jelas sekali bahwa Saul cross the line. Tapi dia tidak pernah mengaku salah sama sekali. Saul itu bawa Tuhan untuk perkaranya dia. Buat dendam pribadi, revenge dia, buat agendanya sendiri, Saul itu bawa Tuhan buat bantu dia. Tapi beda dengan Yonatan. Yonatan melihat kerinduan Tuhan, melihat bahwa Tuhan memang mau mengusir orang Filistin. Yonatan maju dan involve di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itu bedanya di situ. Maukah kita involve di dalam pekerjaan Tuhan? Bukan pakai Tuhan buat perkara kita. Urim atau Tumim Tuhan. Saya mau sukses A atau B, Urim apa Tumim. Bukan seperti itu, saudara. Ya, jadi kita belajar keberanian Yonatan, ambil resiko. Saudara, ada kalanya sekali-sekali kita harus ambil resiko. Tanyalah orang di kiri kanan saudara, tanyalah mentor saudara tentang sesuatu keputusan yang saudara mau ambil. Apabila itu keputusan yang sangat beresiko, tidak ada salah kita tanya hikmat. Siapa tahu Tuhan taruh hikmat di orang kiri kanan kita. Belajar iman daripada Yonatan, belajar berpikir seperti Yonatan, gak main nekat aja saudara. Ya, kita belajar banyak. Nah mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Tuhan buat firman-Mu, kami belajar banyak. Kami mau involve in your work, in your battle. Bukan memakai Engkau untuk pertarungan agenda kami sendiri. Ajarilah kami iman seperti Yonatan. Ajarilah kami keberanian seperti Yonatan ya Tuhan. Ajarilah kami keaktifan seperti Yonatan ya Tuhan. Dan jauhkanlah daripada kami sifat atau mental atau roh yang seperti Saul, yang tidak mau mengaku salah Tuhan, yang crossing the line dan punya ambisi khusus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar banyak, luar biasa. Kami nantikan pembelajaran yang selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.